Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Topi Amali dan sekarang special edition di Pesantren Las Asi bersama Kupluk Amali. Kupluk Amali. Kang Panji Sakti ya. Halo. Ini pertanyaannya simpel aja, ada tiga. Kita ngobrol tiga hal. Pertama adalah tentang di pesantren juga ini ngajarin tentang seni karena seni itu adalah salah satu bahasa Tuhan ya. Nah, saya dengar bahwa Kang Panji itu lagu-lagunya itu oleh gurunya dianggap ya Kang Panji mah nyanyi aja itu sebagai zikirnya, wiridnya. Kumaha tah wirid dengan musik lagu tah? Sebetulnya nggak cuman musik sebenarnya. Jadi semua yang kita sentuh, semua yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat bisa jadi zikir sebenarnya. Oh, oke. Cuman kebetulan saya yang dimudahkannya tuh main musik, berlirik. Nah itu yang dipersilahkan untuk didalami atau dilakukan. Jadi selama ini ya kalau misalnya apa yang saya lakukan ini sebagai bentuk zikir, alhamdulillah semoga bisa. Tapi yang lebih penting adalah usaha saya untuk berzikir tuh ternyata nggak cuman dari musik juga sih. Semua apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang digelarkan ke diri kita kan sebenarnya bisa jadi zikir sih. Musik hanyalah ya elemen kecil sebenarnya dalam bentuk zikir. Nah, jadi saya pernah dengar juga bahwa katanya kalau Kang Panji proses kreatifnya itu kayak suling yang mengosongkan tiba-tiba ditiupkan gitu ya, atau gimana ya proses kreatifnya? Soalnya kata-katanya saya menyanyikan lagu Dia Menunggumu itu sampai santri di sini ada yang nangis ya. Aduh, keren banget itu. Iya, kalau ini kan jadi saya tuh waktu ngaji tuh dikasih tahu doa orang yang sedang berpuasa tuh kan mustajab ya. Mustajab. Kenapa doa orang berpuasa? Kenapa doa orang miskin? Kenapa doa orang sedang safar, sedang melakukan? Karena dia memang mengosongkan perutnya. Okay. Semakin kalau kosong, makin bunyilah gemaknya, makin kedengeran. Gitar bisa bunyi kenapa? Karena kosong. Iya. Suling bisa bunyi karena tengahnya kosong. Selo bisa bunyi karena tengahnya kosong. Jadi diri kita kalau doanya mau lebih didengar sama Allah, sama Tuhan, ya kosongkan diri dari segala keinginan bahkan. Oke. Jadi kalau doa itu kan biasanya kalau kita doa seolah-olah apa yang kita panjatkan itu seolah itu yang paling ideal buat kita. Aku pengen sekolah di sini, aku pengen berjodoh dengan si Anu, aku pengen bekerja di Anu, pengen dapat hidup yang begini, pengen hidup yang begini, pengen sembuh bahkan. Tapi kita lupa yang minta diajarin, ya Allah, gitu. Ajarin dong aku bisa supaya engkau setuju apa yang aku minta gitu. Iya, banyak maunya ya kita itu ya. Jadi tidak kosong dari keinginan ya. Jadi misalnya mungkin mengosongkan diri dari keinginan ya. Mengosongkan itu mungkin bagus mengosongkan, tapi berusaha untuk mengecilkan hawa nafsu, berusaha untuk mengosongkan itu sepertinya Tuhan lebih menghargai itu. Menjadi kosong itu bagus, tapi berusaha untuk mengosongkan itu mungkin lebih manusiawi. Karena untuk kosong itu kan susah ya. Jadi ada effort, ada upaya. Ada upaya. Kayak misalnya matikan hawa nafsu, nggak boleh dimatikan hawa nafsu. Dikelola. Dikecilkan aja. Dikelola, dimanage. Kecilkan tungku. Lagu itu ya, itu lagu. Alhamdulillah. Mati sebelum mati ya. Mati sebelum mati, kecilkan tungku. Wah, itu dia mengecilkan ya. Oke. Nah, kalau saya nyanyi itu resonate banget ya. Dan ternyata ketika saya nyanyiin resonate ke santri sampai santri yang nangis gitu. Dia nggak tahu cerita bahwa ini penyanyinya Panji Sakti karena belum pernah denger ya. Kemudian sampai dia nyari tahu, oh ini tuh Panji Sakti. Pas di sini ada Panji Sakti dia langsung beli gitu tiketnya. Nah, kebayang nggak sih sebetulnya Kang Panji itu gubahan-gubahan itu ternyata resonate ke orang lain ya. Kata Pak Haidar Bagir lebih dahsyat dari 1000 ustadz. Pak Haidar Bagir. Beliau seorang pemikir yang sering memenggal kepala saya dengan ungkapan-ungkapannya beliau. Ya, kenapa itu siswamu ya yang nangis? Ya mungkin saat itu Kang Irfan. Anda menyanyikannya dengan hati, jadi nyampe ke dia. Jadi it's not the song, it's not about the song, but the singer. Jadi, the singer, not the song. Oh really? Iya betul. Al-Quran itu akan jadi omong kosong kalau disampaikannya dengan seenaknya.
Saya malah nyangkanya itu sebuah song, bukan sayanya. Karena songnya itu keren banget gitu. It's the singer. Bahkan ayat-ayat yang penting di Al-Quran kalau disampaikannya dengan hawa nafsu bahkan, atau misalnya dengan amarah gitu, atau misalnya nggak akan nyampe. Justru disampaikannya betul-betul sama orang yang paham. Kang Ivan kenapa nyanyi lagu itu? Karena lu paham lagu itu. Lu paham, begitu lu nyanyiinnya, yang keluar ya it's not just a song. Jadi it's not the song, it's the singer. Jadi ini kan kalau dalam bahasa Arab itu di pesan itu ungtur makola wala tangtur mankola. Lihat isinya, bukan siapa yang ngomongnya. Tapi ternyata di sini beda ya. Kalau singer itu sesuatu ya. Karena mungkin membawa energinya beda ya. Mungkin lagu bisa sama, tapi energi yang membawakannya beda. Betul. Oh, keren banget. Ya. Oke, itulah kita ngobrol dengan Kang Panji. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang, tapi kita denger aja mending lagu-lagunya. Kita nanti akan bahas beberapa lagunya. Kita bedah ya. Saya akan bedah beberapa lagunya. Saya minta izin dulu, ijazah dari ini untuk membedah beberapa lagunya. Ikutin di Topi Amali di segmen berikutnya, membedah lagu Panji Sakti. Oke, terima kasih. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Nah, setelah tadi kita ngobrol dengan Kang Panji, seperti saya sebutkan di segmen sebelumnya, kita akan bahas tentang lagu-lagu Panji Sakti, dan hari ini saya akan fokus saja di satu lagu yang judulnya Dia Menunggu. Lagu ini diciptakan Panji Sakti tetapi tidak dinyanyikan oleh Panji Sakti, tapi dinyanyikan oleh Ega Delatoya, karena Panji Sakti tidak merasa kuat untuk menyanyikannya. Dan saya pernah melihat satu penampilan Panji Sakti kalau tidak salah di acaranya Rumah Zakat. Panji Sakti mencoba menyanyikan tetapi beberapa kali terhenti di tengah karena tidak kuat ya. Karena setelah saya kaji liriknya begitu dalam dan begitu menyentuh, sehingga saya bisa paham kenapa Panji Sakti begitu berat untuk menyanyikan ini. Nah, kita akan bahas lagu ini, judulnya Dia Menunggu. Ini dalam banget, dan saya akan coba membawakan satu bait dan kita akan bahas ya. Tak ada tempat seluas masjid, semakin terisi, semakin luas ia. Jadi ini keren banget ya. Tidak ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas. Jadi masjid itu kalau di bulan Ramadan, di hari-hari pertama itu begitu luas karena begitu banyak orang yang tarawih di hari-hari pertama. Tetapi semakin hari semakin sedikit masjid secara space semakin longgar, tetapi masjidnya sebetulnya mengecil. Karena masjid itu adalah bukan ruang, tetapi manusia-manusia yang ada di dalamnya. Jadi semakin masjid itu penuh, masjid itu semakin luas. Coba kita lihat Jumatan. Masjid yang kecil tetapi jamaahnya meluber sampai keluar, bahkan sampai ke jalan, itulah masjid. Jadi masjid itu bisa meluas sampai jalan, sampai sekitarnya. Jadi masjidnya mungkin mungil, tetapi ketika Jumatan meluber, orang-orang yang bersujud itu meluas ke jalan, maka itulah jadi masjid. Keren ya. Karena kullu ardin masjidun. Setiap tanah itu adalah masjid. Jadi ketika masjidnya di sholat subuh kecil karena cuma 2 baris. Tetapi ketika Jumatan melewar, masjidnya jadi luas, tempat sujudnya menjadi luas. Dan semua yang digunakan tempat sujud oleh jamaah itulah masjid. Kullu ardin masjidun. Itu mungkin saya sambil menebak-nebak maksud yang dituliskan oleh Panji Sakti ini. Jadi masjid ini satu-satunya bangunan yang kalau semakin banyak yang mengisi semakin luas. Karena semakin luaslah tempat bersujudnya. Masjidun itu adalah tempat untuk bersujud. Jadi masjid di sini bukan masjid secara fisik bangunan, tetapi adalah setiap jengkal yang dijadikan sujud. Oleh karena itu, kalau kita sholat rawatib,
itu disunahkan untuk pindah tempat. Kalau sholat wajibnya di sini, ketika rawatib sunnah, kita harus pindah biar sujud kita berpindah ya. Dan ada satu nasihat yang menarik dari Gus Baha. Jadi kalau kita ingin keliling dunia, niatkan katanya, niatnya itu bukan ingin jalan-jalan, bukan. Tapi ingin memperluas tempat sujud kita. Jadi misalnya pergi ke Malaysia, pengen sujud di Malaysia. Pergi ke Filipina, pengen sujud di Filipina. Pergi lebih jauh lagi ke Jepang, pengen sujud di Jepang. Kenapa pengen pergi ke Amerika? Pengen sujud di Amerika. Jadi semakin luas tempat sujud kita, semakin luas juga masjid itu. Gitu. Jadi tips ini nih, untuk yang mau jalan-jalan ke luar negeri, niatkannya itu, ya Allah, aku ingin memperluas tempat sujudku. Sehingga nanti Allah permudah, karena niatnya juga bagus. Oke? Jadi tak ada tempat seluas masjid, semakin terisi, semakin luas ia. Saya lanjutkan ke bait berikutnya. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Ini tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Jadi ada sebuah rekomendasi atau saran ya, yaitu untuk memperpanjang sujud. Jadi ada sunnah atau fadilah untuk memperpanjang sujud. Karena ketika sujud itu adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Dan kalau kita menyisipkan doa-doa di situ juga itu makbul katanya. Ya, jadi banyak imam yang memanjangkan sujud, atau ketika kita sholat munfarid sendiri itu sujudnya boleh dipanjangkan. Bahkan Rasulullah itu sujudnya panjang sekali sampai berlinang air mata ya. Tapi ada saat yang di beberapa waktu sholat itu tidak disarankan untuk diperpanjang. Salah satunya adalah i'tidal. Jadi kalau sudah ruku boleh lama, katanya Rasulullah juga rukunya lama, kemudian i'tidal, berdiri lagi itu sebentar, karena itu jeda. Jadi i'tidal itu istirahat dari ruku ya. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga itu waktunya itu enggak terlalu panjang, karena itu adalah jeda. Jeda antara dua sujud. Sujud dulu kan, kemudian duduk, sujud lagi. Jadi duduk itu tidak disarankan untuk panjang, atau bukan salah satu bagian dari sholat yang biasa diperpanjang ya. Walaupun tidak ada larangan untuk diperpanjang, tetapi yang ada disarankan itu adalah ruku yang panjang, sujud yang panjang. Kalau i'tidal ya sekedarnya saja, langsung sujud gitu. Jadi semacam jeda. Oleh karena itu duduk di antara dua sujud itu disebut jeda. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara dua sujud hamba. Jadi duduk di antara dua sujud itulah saat-saat yang genting, saat-saat jeda yang genting. Jadi tak ada jeda yang segenting duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena duduk di antara dua sujud itu adalah sebuah jeda antara dua sujud yang di situ kita berdoa. Jadi semua dalam gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat itu kebanyakanlah pujian-pujian pada Allah. Tetapi pada duduk di antara dua sujud itu adalah doa. Ya, doa kita. Rabbi gfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu'ani. Ada macam-macam doanya. Tetapi semuanya itu adalah doa ya. Dari ampunilah aku, berikanlah aku rezeki, cukupkan aku, tingkat, kemudian berikan ulas asih kepada aku, kemudian maafkan aku, kemudian sehatkan aku, kemudian tinggikan derajatku. Di situ semua doa-doa. Tapi doa-doa itu tidak terlalu panjang, dan itu hanya jeda antara dua sujud. Jadi ketika kita sudah sujud, menyerahkan diri kita kepada Allah dalam posisi paling rendah, di mana kepala kita di bawah jantung kita, kemudian kita jeda duduk dulu, duduk di antara dua sujud. Itu adalah jeda yang genting. Disitulah kita memohon kepada Allah, setelah itu sujud lagi. Jadi tidak ada jeda yang segenting duduk di antara dua sujud. Itu kira-kira yang dimaksud bait ini yang dituliskan oleh Panji Sakti ini. Di bait berikutnya, tak ada cinta spasi dia mencintai hamba meski bermiliar jaraknya. Ini adalah bahwa tidak ada cinta yang lebih fasih dari cintanya Allah kepada hambanya. Jadi suatu ketika
Rasulullah itu pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah mungkin si ibu itu melemparkan bayinya ke api?" Katanya gitu, ketika melihat seorang ibu lagi menggendong bayi. Sahabatnya langsung menjawab dong, "Ya nggak mungkin, masa seorang ibu yang menyayangi anaknya melemparkan anaknya, bayinya itu ke api?" Kalaulah ibu itu begitu sayang kepada anaknya, tidak mungkin melemparkan pada api, pasti Allah lebih sayang pada makhluknya, gitu. Tidak mungkin Allah itu melemparkan makhluknya pada kecelakaan, pada sesuatu yang membinasakan seperti api, tidak mungkin. Jadi Allah itu tidak melemparkan manusia ke api neraka. Kalaupun akhirnya ada manusia yang masuk api neraka, itu pasti gara-gara ulah dia, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi dia tidak sayang pada dirinya, karena Allah sudah ngasih tahu, ya. Itu karena rahmati sabaqat ghadabi. Welas asihku itu lebih berlimpah, lebih dominan dibanding dengan murkanya, ya. Jadi tidak mungkin Allah melemparkan kita ke neraka. Tidak ada sesuatu pun segala sesuatu dari Allah itu baik. Wa ma minallahi illa hasanat. Semua adalah kebaikan. Kalaupun ada yang tidak kebaikan, itu pasti dari diri kita, ya. Gitu. Jadi walaupun kita bermiliar jaraknya dengan Allah, tetapi Allah itu mencintai. Tetapi sebetulnya Allah juga sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita, yaitu aqrabu min hablil warid. Takkan bertua umur hamba jika tiada ampunannya. Hamba yang lemah tak berdaya, bergantung pada rahmatnya saja. Ya, jadi tidak akan bertuah umur hamba kalau nggak ada ampunannya. Seandainya kita ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka sebetulnya kita ini sudah berumur dosa. Dan seandainya dosa itu dalam bentuk sebuah bau, ya, yang bau busuk, maka tubuh kita ini sudah bau busuk. Tetapi karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita, maka kita masih hidup. Jadi sebetulnya Allah menutup aib-aib kita. Kalau nggak ada ampunannya, selesailah kita. Hamba yang lemah tak berdaya bergantung pada rahmatnya saja. Bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena pahalanya, tetapi karena subsidi welas asih dari Allah. Karena tidak sebanding antara amal kita yang setitik debu dengan semua nikmat yang Allah berikan, bahkan kita bisa beribadah pun sebetulnya karena subsidi welas asih Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita klaim bahwa itu adalah dari amal-amal kita. Tidak sebanding dengan pahala yang Allah berikan, tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan. Sehingga di sini disebutkan bahwa kita lemah tak berdaya dan semua itu hanya karena rahmatnya. Makanya ada satu doa, ya, Allahumma rahmataka arju fala takilni nafsi tarfataini wa aslih li sya'ni kullah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Hanya kepada rahmatmu aku berminta, maka tidak bisa sekejap mata pun aku berharap pada upaya-upayaku. Dan engkaulah yang maha memberdayakan, dan hanya kepadamu aku meminta perlindungan, wahai yang maha welas asih. Itu doanya tuh. Jadi tidak ada sekedip pun upaya yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita. Hanya rahmatnya, hanya welas asih Allah yang bisa menyelamatkan. Bergantung pada rahmatnya saja. Hamba yang lemah tak berdaya, bergantung pada rahmatnya saja. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Nabi Allah Muhammad, ya Rasulullah, penuh rasa malu hamba harap lambayatmu. Meski tersungkur merangkak tertatih, hamba tak peduli, tak mau jatuh lagi. Ya Nabi, ya Rasul Allah, Rasulullah,
Rasul, ya Rasul, ya Mustafa. Ini sekarang masuk ke syair yang terakhir. Tak ada rindu yang paling rindu bila hamba tahu dia menunggu. Jadi tak ada rindu yang paling rindu kecuali saat kita tahu bahwa Allah menunggu. Jadi ini kata Panji Sakti ya. Jadi salah satu tanda bahwa kita cinta itu adalah rindu. Salah satu indikasi bahwa kita mencintai sesuatu, kita rindu. Misalnya kita cinta sama sepak bola, maka kita dari latihan bola ke latihan berikutnya kita tunggu pasti, atau nonton bola. Pasti kita tunggu tuh jadwal nonton bola itu walaupun itu tengah malam karena rindu nonton bola itu. Atau ada yang rindu pada artis tertentu atau grup band. Karena dia cinta sama grup band tersebut, fans berat, maka dia rindu. Setiap ada konser dia beli. Udah beli tiketnya juga, tiket war, sampai war sama yang lain. Pas dapat seneng banget. Kemudian dia selalu tunggu tuh. Tunggu banget kapan itu. Seperti saya waktu itu nonton Sheila on 7 Up ditunggu-tunggu. Sama istri udah dapet tiketnya. Kemudian ini kapan berapa hari lagi tunggu karena rindu. Ya, dan ketika bertemu nyanyi bareng itu karena cinta dan rindu. Jadi kalau kita cinta sama Allah dan Rasul itu berarti kita merindukan Allah dan Rasul. Salah satu contohnya adalah kita rindu misalnya ketika pertemuan dengan Allah lewat sholat. Karena sholat adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi misalnya nih kata Panji Sakti ini, dan misalnya ketika kita sholat subuh kita rindu. Sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, aduh rindu sholat asar. Dan seterusnya. Jadi kita merindukan sholat-sholat berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuh, dan ketika rindu salah satu tandanya adalah kita yakin bahwa yang kita rindukan itu menunggu. Jadi misalnya nih, ketika rindu dengan Sheila on 7, pasti kita yakin Sheila on 7-nya udah nunggu di sana, nggak mungkin nggak datang. Jadi rindu itu pasti dia datang gitu. Dan demikian juga ketika rindu kepada Allah, jadi kita yakin bahwa Allah itu sudah menunggu dan memang sebelum kita datang ke tempat sholat, Allah udah nunggu di situ. Bahkan ketika kita masbuk, Allah udah nunggu di sana. Bahkan kalau kita telat setelah bubaran yang jamaah, Allah tetap nunggu di sana. Seandainya kita pergi ke kutub utara dan di sana masuk waktu sholat dan kita sholat, Allah juga nunggu di sana. Gitu. Jadi tidak ada perasaan rindu yang paling rindu kecuali ketika kita menyadari bahwa yang kita rindukan itu menunggu kita. Misalnya kita mau ketemu dengan orang yang kita sayangi, dia datang dari satu tempat ke bandara, kemudian kita menjemputnya, kita sudah rindu pada yang kita tunggu tadi, yang akan kita jemput, kita pas sudah di setengah jalan tuh sudah aduh pengen ketemu, dan kita yakin kita akan ketemu di sana karena dia sudah menunggu. Tak ada rindu yang paling rindu bila hamba tahu dia menunggu. Itu. Jadi itulah syair dari lagu Dia Menunggu, salah satu karya Panji Sakti. Dan saya jadi teringat lagu ini mengingatkan pada salah satu quotes dari Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan bahwa kita mengetuk pintu untuk bertemu dengan Allah, tetapi setelah mengetuk pintu kita baru sadar bahwa sebetulnya kita mengetuk dari dalam. Karena sebetulnya Allah itu sudah ada di dalam dan kita sudah ada di dalam, jadi nggak usah mengetuk pintu. Jadi Allah itu sudah menunggu dari tadi. Dan kita menganggap bahwa Allah itu ada di balik pintu. Padahal sebetulnya Allah ada di belakang kita, di dalam ruangan yang sama. Tidak usah membuka pintu, tidak usah mengetuk pintu. Tips praktis penuh arti belajar hidup dengan hati. Semoga dengan wasilah lagu ini yang ditulis oleh Panji Sakti, kita menjadi semakin sadar bahwa Allah itu selalu menunggu kita. Dengan sadar bahwa Allah menunggu, maka kita akan selalu merindu. Dan ketika kita merindu, itulah tanda-tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, sebagai tips dan penutup di podcast Topi Amali kali ini, saya ingin mengajak
dan mengingatkan lagi satu doa dari Rasulullah tentang menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang mencintainya. Boleh nanti diamalkan doa ini agar menumbuhkan hub cinta. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai semua amal yang akan membawa pada cinta padamu. Itu doanya. Dawamkan doa tersebut setiap ba'da sholat. Mudah-mudahan kita semakin bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, pada Rasul, dan pada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan pada amal-amal yang bisa mengantarkan kita pada cinta kepadanya. Demikian, sampai ketemu lagi di Topik Amali berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.